dengan pelaku judi online juga dilakukan hingga Aliran dana judi online ini kemana saja, perputarannya korban gimana? judi online terus berjatuh. Berantas judi online adalah satu hal yang harus Ada yang depo 50.000 ya bisa dapat 70 juta. Itu ada ya, kita nggak bisa atur. Deponya gede gitu, langsung main 2.000. Saya naikin bang, yang ada habis ludes. Rangkul aja pemain-pemain besarnya. Harusnya pemerintah tahu kok. Era digital berkembang gila-gilaan. Dunia maya nggak hanya jadi tempat beraktivitas sosial dan bisnis, tapi juga jadi lahan subur bagi berbagai bentuk hiburan, salah satunya judi online. Hanya bermodal ponsel atau komputer, siapa saja bisa mengakses situs judi dari mana saja dan kapan saja. Tapi fenomena judi online membawa banyak masalah, dari kecanduan hingga kerugian finansial. Judi online pun jadi ancaman serius yang mengintai masyarakat, terutama anak muda. Pemerintah dan penegak hukum dituntut memperkuat regulasi dan pengawasan. Tapi apakah langkah ini sudah cukup? Yuk kita nonton sampai habis. Buser investigasi. Bandar cuan, pejudi rungkat. Wow, nggak cuma dimainkan orang dewasa, kini judi online juga sudah meracuni anak-anak. Kebanyakan anak SMP bang. Kelas 7 sampai kelas 9. Pemandangan ini bisa dengan mudah kita lihat di warung internet yang tidak jauh dari pemukiman. Mudahnya akses, tampilan yang menarik dari situs judi online, dan serunya permainan yang disuguhkan jadi alasan mereka untuk mencoba-coba bermain judi. Kalau bikin akunnya juga gampang juga bang. Cuman kayak nulis nama akun. Misalkan apaan gitu, nama abang pengen apaan. Terus sandi, email mah apaan aja deh. Nomor telepon abang. Udah tulis sandinya. Udah jadi. Harus. Uang yang mereka pertaruhkan sebenarnya juga tidak kecil untuk anak seumur mereka. Kalau lagi banyak ya, paling sih juga depo 35, 30, gocap gitu-gitu doang sehari-hari. Semua gocap, cepet. Gocap cepet. Menang paling banyak 200. Ini menang 200 doang. Ya narik, kalahnya deh 10 juta juga. Sebenarnya tren berjudi di tengah masyarakat bukan baru saja merebak. Sudah sejak lama, judi bahkan menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Untuk sebagian orang, SDSB atau sumbangan dermawan sosial berhadiah, porkas dan sejenisnya pasti masih meninggalkan kesan tersendiri. Walau namanya sumbangan sosial, SDSB tidak bisa terhindar dari anggapan judi yang dilegalkan pemerintah Orde Baru di bawah Departemen Sosial pada era 80-an sampai 90-an. Penggilanya banyak. Masyarakat dari berbagai lapisan berbondong-bondong datang ke agen, memasang nomor, berharap mendapat hoki. Hadiah yang menggiurkan sampai jutaan rupiah. Seiring kesadaran masyarakat, SDSB banyak diprotes. Mendapat desakan kuat, SDSB akhirnya resmi dihapus. Fenomena SDSB seolah jadi bukti sebegitu tingginya minat masyarakat terhadap bentuk-bentuk perjudian dari dulu sampai saat ini. Sekarang perjudian pun tak lepas dari perkembangan zaman. Tidak lagi mendatangi agen, judi bisa diakses dari benda yang setiap waktu kita pegang, telepon seluler. Lalu mereka buka kesempatan bisnis untuk para agent-agentnya untuk buka sebuah situs. Jadi kamu nggak perlu jago IT, nggak perlu jago coding, kamu cukup beli aja sebuah sistem ini, kamu dikasih back office, di belakangnya kamu bisa pantau keseluruhannya. Game-gamenya pun juga itu semua udah tersedia semua, dan semua tercatat detail full. Kita bisa tahu orang itu ngeklik jam berapa, titik lokasi IP address-nya kita bisa tahu, pakai handphone apa, itu kita bisa tahu semua. Nah itulah pada saat itu bisnis judi online
white label, karena waktu itu kita melihat peluang orang semua mengakses dari handphone dan bisa main dari web browser. Judi online makin menggeliat saat datangnya pandemi COVID-19. Berkurangnya kesibukan dan lesunya perekonomian ditengarai jadi alasan sebagian orang iseng coba peruntungan dengan berjudi. Jadi tiba-tiba datanglah sebuah momentum di mana terjadi pandemi. Banyak pedagang-pedagang, mungkin pebisnis-pebisnis yang bisnisnya lagi nggak bisa berjalan seperti biasanya. Mereka juga lagi cari peluang lain. Lalu orang-orang, masyarakat juga di rumah semua, bosen. Lalu datanglah sebuah hiburan, sebuah promosi. Ya kita bayar aja artis-artis untuk sekali bikin konten. Kita kasih konten itu ke ya masyarakat yang nggak ngerti. Karena kita bilangnya game online yang bisa menghasilkan cuan. Padahal itu adalah judi. Dan yang kita promosikan adalah permainan slot. Cerita tentang manisnya keuntungan seketika jadi bumbu manis yang membuat permainan judi online semakin digandrungi. Makin banyak pemain, makin banyak juga situs dan pengelola judi online. Karena mulai omsetnya mulai naik, peluangnya jadi mulai terbukti kan, bahwa oh ini ada peluang bagus. Di saat pandemi, perputaran uangnya luar biasa dahsyat. Mulailah cerita dari mulut ke mulutnya ini, tadinya soal permainannya, sekarang soal bisnisnya. Akhirnya dari temen, lu daripada toko sepi, mendingan buka situs judi online. Tidak hanya di dalam negeri, situs-situs judi juga dijalankan dari sejumlah negara di ASEAN. Filipina, Thailand, Myanmar, dan tentu saja yang paling populer adalah Kamboja. Kota Sihanoukville, kota pelabuhan di Kamboja ini kini jadi rumah bagi banyak warga kita yang bekerja sebagai pengelola situs judi online. Narasumber kami yang pernah menjadi pengelola situs judi di Sihanoukville bercerita tentang bagaimana mudahnya membuat dan membuka situs judi dari negeri orang. Pemilik bisnisnya yang mau buka hak usaha ini juga semakin lama semakin banyak. Lalu yang tadinya situs satu sudah rame, dia bikin situs kedua cuma tinggal mindahin pemain-pemainnya dari situs lama. Akhirnya orang ini yang tadinya mainnya cuma di satu situs jadi main di dua situs. Lalu transaksi udah gede, udah dikumpulin lagi situs 1, situs 2, pemain-pemainnya dilempar lagi ke situs 3. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu jadi efeknya compounding, terus-terusan, putar terus. Modalnya berapa? Orang bisa mau keluar modal itu hanya mungkin di angka 500 sampai 700 juta, orang sudah bisa membuka sebuah situs judi online. Investasinya relatif tidak besar bagi orang berduit. Apalagi cuan ini dapat benar-benar menggiurkan. Penghasilan dari uang deposit atau bahasa kerennya depo bisa mencapai ratusan juta rupiah. Kalau yang punya timnya jago untuk marketing, untuk mempromosikan, mereka bagus, service playernya, sehari itu transaksinya bisa 500 juta sampai 1 miliar per hari. Itu jumlah orang yang depo. Ya. Ia juga mengungkap alasan kota Sihanoukville dijadikan markas para bandar untuk membuka usaha judi mereka. Bos-bosnya orang Indonesia semua. Tapi bisa beroperasi di sana. Karena kenapa? Satu, karena memang pemerintah Kamboja melegalkan kasino di sana. Ya. Ada juga beberapa pengusaha-pengusaha bandar-bandar judi yang di Indonesia yang sudah punya uang cukup banyak, yang mereka pemain lama, mereka ngebangun kawasan juga di situ. Ada beberapa. Usaha judi online dijalankan layaknya sebuah perusahaan, tapi karyawannya tidak perlu ijazah mentereng. Lulusan SMA saja sudah cukup untuk bekerja sebagai pengelola situs judi. Saking banyaknya situs judi dijalankan dari Sihanoukville, paling tidak ada lebih dari 75.000 warga negara Indonesia yang bekerja di sana. Dengan jumlah pekerja dan situs banyak itu, nggak heran kalau bisa menjaring banyak pemain judi online yang pelan-pelan dibuat rungkat. Dan dari situ kita juga menyerap banyak sekali tenaga kerja. Banyak sekali orang-orang yang tadinya nganggur, ya udah yang lulusan SMA ya kita rekrut
jadi mungkin CS atau telemarketing. Sama seperti perusahaan, ada jenjang karir juga, ada kenaikan gaji juga, sama. Lalu bagaimana sebenarnya aliran duit dari depo para pemain hingga sampai ke tangan bos besar judi online? Jadi lalu lintas uangnya, itu kan pemain pertama melakukan deposit ke rekening yang sudah tercantum di halaman situs. Kita beli rekening bodong. Di kantor kita nggak ada orang itu. Kalau sudah nyampe limit tertentu, kita kosongin karena kita juga jaga-jaga. Lalu kita masukin ke rekening yang namanya rekening kontainer atau rekening tampung. Nah, setelah dari rekening tampung sudah sampai limit tertentu, kalau pada saat operasi kita di Kamboja, kita biasanya convert lagi ke rekening US dollar. Kita bisa tarik cash untuk operasional di sana, atau kita bisa timbun cash di sana. Tapi kebanyakan tren sekarang kita cairkan dalam bentuk USDT. Kita masuk ke kripto. Nah, dari situ si bos bisa pakai masuk lagi ke Indonesia, pakai jasa valuta asing, atau misalnya untuk injek beberapa bisnis yang legit, bisnis makanan, entertainment, hiburan, otomotif, Bisnis bersih lah ya. ya kita cuci di situ. Tentu yang tidak dilaporkan oleh para pihak itu kan banyak. Setahun tuh bisa ratusan triliun uang dari hasil judi online dan darat tadi ya. Tapi kebanyakan yang online lah ya. Sebegitu licin dan cerdiknya ya para bandar mengelola keuangannya. Nggak heran meski satu persatu situs ditumbangkan alias diblokir pemerintah, bisnis judi online masih tetap eksis. Nggak ada pengaruhnya. Ibaratnya mati satu, tumbuh 1000. Deponya gede gitu, langsung main 2000. Saya naikin bang, yang ada habis ludes. Rangkul aja pemain-pemain besarnya. Harusnya pemerintah tahu. Akibat ketagihan store deposit di judi online, pemuda ini kini terpaksa tinggal di area kuburan. Harta bendanya ludes. Kalau dibilang total kekalahannya itu sampai 100 juta ada gitu. Cuman kalau dijual barang-barang yang lain ada, kayak TV, kulkas, ada. Karena kan dulu saya ngontrak bang. Semua barang-barangnya ada bang. Kulkas, TV, ya, Magicom itu semua saya jual, bahkan sampai motor. Ya itu gara-gara judi juga, keluar dari kerja gitu kan. Jadi kan faktor judi itu kan juga kan kita nggak on time masuk kerjanya. Nah, terus kita sering-sering kasbon, pinjam uang itu kan ke bendahara gitu kan. Gitu, daripada kita nggak ada ongkos kan gitu. Makanya begitu gajian ini yang kita terima cuma berapa duit. Setelah habis segala-galanya, ia baru sadar kalau ia dikerjai aplikasi judi online. Itu sih kayak kalau menurut saya sih bang modelnya kayak arisan bang. Arisan itu loh. Jadi kayaknya server ini sudah ditentukan gitu loh, sudah ditentukan bahwa si Aser ini yang menang nanti hari ini, si Aser ini nanti menang hari ini gitu. Gitu dengan kayak model arisan udah ditentukan gitu loh. Kita sadar tidak sadar ya, langsung tidak langsung kita sadar bahwa kita telah dipermainkan. Gitu. Jadi uang yang kita dapat itu tidak menjadi berkah. Tidak bakalan bisa menjadi memiliki apapun gitu. Uang setan tuh habisnya dimakan jin. Kalau dibilang diatur, mungkin ada sistem yang bisa mengatur permainan untuk orang menang atau kalah. Tapi dulu bos saya bilang ya jangan diatur karena ujung-ujung pemain itu pasti memang settingan dari permainannya. Kalau tarik panjang itu pasti kalah. Sudah pasti kalah. Kalau nggak kalah ya bukan bisnis yang menggiurkan ya. Menang sedikit, kalahnya banyak. Tapi selalu ada saja hasrat untuk mempertaruhkan uangnya. Apalagi, ia mengaku masih sering mendapat rayuan untuk balik lagi bermain judi online seperti ini. Nah, tuh walaupun kita udah niat mau berhenti nih, tetap aja kita dibujuk lagi untuk main. Dengan apa?
banyak aja lagi godaannya, bujukan setannya. Nih salah satunya nih, gue udah bilang mau berhenti, tapi masih ada aja WA-nya tuh, lihat tuh. Kalau dia bukan admin, nggak mungkin dia tahu nomor saya. Jadi makanya ketika saya tutur satu server itu, ternyata dia beberapa punya cabang server lain gitu. Kalah saldo kembali, atau nanti depo 550.000 nanti ada 1 juta gitu. Nanti main berapa putaran, nanti langsung dapat ya. Terus kan gitu kita main gitu makan itu, nah mereka udah nggak connect lagi tuh, hilang nomornya udah. Meski mengaku sudah berhenti bermain judi, tak bisa dipungkiri, keinginan kembali bermain masih terus ada. Hati-hati, jika sudah seperti ini, sebenarnya sudah bisa disebut sebagai gangguan mental. Judi itu mengandung unsur-unsur yang membuat tubuh kita kemudian mengeluarkan enzim-enzim yang menyenangkan buat kita dan cenderung akan ketagihan. Nah, apapun itu ya, apakah itu addiction, apakah itu agresivitas dan sebagainya, selama tidak bisa menahan dorongan-dorongan kompulsivitas yang ada dalam dirinya, kita bisa sebut sebagai itu sebuah kecanduan, dan itu merupakan salah satu gangguan kejiwaan. Artinya hal ini bisa mengganggu kehidupan normalnya dia, bahkan mengganggu lingkungan sekitar. Saking mengkhawatirkannya, bahkan kini sebuah rumah sakit di Bogor, Jawa Barat membuka layanan khusus, layanan konseling bagi pecandu judi online. Suatu hal yang mungkin gak pernah terpikirkan beberapa tahun lalu. Memang untuk bisa menerapi ini harus ada profesional, tetapi juga harus dibantu oleh keluarga. Hanya dengan konseling memang tidak bisa begitu. Jadi bagaimana dia kemudian mengembalikan kontrol terhadap dirinya sendiri yang paling penting. Kontrol terhadap bahwa dia melakukan sesuatu itu atas kontrolnya dia. Ini yang menjadi lebih penting, dan tentu saja dengan juga memutus akses-akses terhadap judi online itu. Yang banyak terjadi adalah yang menjadi sulit adalah pada anak-anak atau pada orang-orang yang sebenarnya belum siap untuk terpapar hal tersebut. Pengelola situs judi memang mengerahkan segala cara agar banyak orang terus-menerus berjudi. Situs judi nggak peduli banyak orang jadi miskin. Yang penting bisnis mereka terus mendapatkan cuan. Itu semua udah didesain sama developer gamenya, dari tampilan visualnya, lalu suaranya, yang bikin kalau pas lagi orang dapet jackpot tuh sampai wah kayaknya tuh menang. Sampai di situ dituliskan menang super luar biasa. Terus koin, suara-suara koinnya itu benar-benar sampai masuk ke psikologis, bikin orang ketagihan. Data PPATK pada bulan Juli 2024 menyebut ada sekitar 4 juta orang Indonesia bermain judi online. Tidak hanya orang dewasa, tapi mirisnya juga anak di bawah umur. Serbuan promo mengiming-imingi mendapat cuan terus saja digencarkan para pengelola situs. Pemerintah juga tidak tinggal diam. Berbagai formula diracik dan sudah dilakukan untuk menahan gempuran situs judi online. Kita melakukan penutupan akses internet untuk situs-situs judi online. Itu kita lakukan melalui patroli, melalui cek dengan menggunakan berbagai macam teknologi. Sampai sekarang itu sudah lebih dari 3,6 juta ya situs ya, sejak tahun 2017 yang kita tutup aksesnya. Tidak berhenti pada pemblokiran situs, upaya pemberantasan judi online sebenarnya juga sudah dilakukan secara komprehensif dan melibatkan sejumlah lembaga dan aparat. Kita juga udah tahu kalau memblokir itu ntar dia muncul lagi. Betul, kita ke sistem pembayarannya. Kita ke jantung dan darahnya. Kita makanya di sistem pembayaran. Dari mulai payment gateway-nya, termasuk juga pinjaman-pinjaman online ilegal yang memfasilitasi perjudian online. Ingat loh, data PPATK membuat kita bergembira walaupun belum puas bahwa terjadi penurunan 50% judi online sejak kita melakukan banyak langkah-langkah. NAP-nya kita tutup, net access point-nya gitu loh. Jadi menutup judi online bukan sekedar menutup situsnya. Kalau situs udah 33,6 juta yang kita tutup gitu. Tapi efektif enggaknya tuh di sistem pembayarannya, di fintech-nya, di perbankannya. Selama perbankan nggak memfasilitasi perjudian online, saya yakin judi online nggak ada. Tindak lanjutnya adalah
PPATK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri. Setelah dilaporkan kepada penyidik Bareskrim, maka penyidik Bareskrim juga akan membekukan rekening tersebut. Ini juga saya minta bantuan. Saya bisa sampaikan kepada TNI maupun Polri, Babinsa dan Babin Kaptip terdepan untuk bisa melakukan pengecekan dan penutupan, dan terdepan adalah Polri. Tapi sekeras apapun upaya yang dilakukan tidak akan efektif kalau tidak ada kesadaran penuh dari masyarakat untuk tidak lagi bermain judi. Nggak akan bisa diberhentiin. Ini berhenti nanti akan ada timbul lagi permainan baru lagi. Karena manusia kepengen kaya cepat. Karena orang kepengen duit instan. Orang nggak mau kerja. Buat para bandar itu kita nggak pernah takut. Ya bandar-bandar besar itu nggak pernah takut. Member itu menang besar, pasti dibayar. Yang kita takut adalah kalau orang itu tidak main lagi. Yang bahaya itu kalau orang Indonesia itu tidak candu lagi dengan judi. Tidak suka dengan uang cepat. Itu yang kita takut. Judi online masih aja jadi ancaman nyata yang harus ditangani serius. Nggak cuma pemerintah dan penegak hukum, kitanya sendiri juga harus berperan aktif untuk bersama-sama mengatasi tantangan ini. Selain regulasi yang ketat, pendidikan tentang bahaya judi bisa menjadi langkah awal supaya nggak semakin banyak yang terjerat judi online. Pada akhirnya, udah deh, jangan sekali-sekali coba main judi, karena yang bakal cuan cuma bandarnya. Kitanya pasti rungkat alias kalah. Thanks for watching, saya Joy Astro pamit. I'll see you around.